Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 2023 di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, dan saya juga sebagai guru di MTS Ibadur Rahman Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara. Semoga bisa berkontribusi dan berinvestasi dalam dunia pendidikan untuk mendidik generasi bangsa. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 30 November 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja pada pelajaran fikih di MTS Ibadur Rahman. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari minggu yang kemarin. Sebelum melanjutkan pelajaran kita, maka alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Baik, silakan yang biasa memimpin doa untuk maju ke depan untuk memimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih banyak yang telah memimpin doa. Alhamdulillah. Silakan tengok kanan kiri dulu, lihatin sampahnya. Kalau ada sampah silakan diambil, dibersihkan, ditaruh di tempatnya. Ya, jangan ada sampah di kelas, biasakan hidup bersih. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan doa tadi mudah-mudahan bisa lancar dan berkah pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum melanjutkan, saya mau bacakan absen terlebih dahulu buat kalian. Kalau yang hadir silahkan untuk hadiron. Baik, Adelia Nauri Azhara. Baik, Adila Rahina Zahrani. Afaza Firatu Amru. Hadirah. Baik. Andi Puji Nurul Hawa. Bibi Aliatun Nabila. Khairun Nisa Anggraini. Baik, Nanda Fatimah Khairia. Baik. Berarti ada semuanya. Baik, alhamdulillah. Baik,
sebelum melanjutkan pelajaran kita tepuk semangat supaya ada rasa semangat untuk mengikuti pelajaran untuk selanjutnya. Baik, tepuk semangat. Jadi belajar apapun pelajarannya harus memiliki semangat. Kalau nggak punya semangat, maka nanti nerimanya lambat. Kalau punya semangat, maka dia akan bisa menerima dengan baik. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan supaya kita memiliki ruh jihad, cinta kepada tanah air. Baik, silakan berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Ayo, silakan berdiri. Silakan berdiri. Baik, lihat di depan kita nyanyi lagu kebangsaan bersama. Duduk kembali. Persatuan di Republik Indonesia. Baik, kita akan belajar untuk pelajaran selanjutnya, tapi biasakan diri untuk hidup bersih. Hidup bersih. Kenapa hidup bersih? Hidup bersih itu adalah satu tanda orang sehat. Orang sehat itu pasti menjaga kebersihan. Baik. Kalau orang Islam harus menjaga namanya wudu. Menjaga wudu, bersuci. Kalau punya hadas besar, ya mandi hadas besar. Kalau hadas kecil dengan berwudu. Baik. Kita akan masuk ke judul yang baru, tapi sebelum judul yang baru, Ustadz mau nanya pada kalian, kemarin kita belajar tentang apa? Tentang toharoh sama hadas. Hadas ada berapa? Dua. Hadas kecil sama hadas besar. Najis ada? Tiga. Seandainya kalau kena jilatan anjing itu masuk dalam hadas najis mugholado. Cara membersihkannya dengan air dan sekali dengan tanah. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang ketentuan toharoh. Ada mandi, ada tayamum, dan ada wudu. Jadi kemarin kita tahu cara membersihkan hadis. Sekarang bagaimana cara mandi, cara berwudu, dan cara bertayamum. Sebelum masuk ke pelajaran, Ustadz membagikan kalian asesmen awal supaya
Ustaz tahu sampai mana pengetahuan kalian tentang cara bersuci. Baik. Dikasih ke belakang, tolong. Kasihkan ke belakang. Ya, kasihkan ke belakang. Ya. Kasihkan ke belakang, tolong. Kasih ke belakang. Ada yang kurang? Kurang. Ini kelebihan. Sebelah sana cukup, kurang. Ya, silakan diisi tentang asesmen awal kita sebelum masuk pembelajaran yang selanjutnya. Baik, kalau sudah kita akan lanjut ke bab selanjutnya. Hari ini kita tentang ketentuan toharoh. Jadi apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Setelah berdiskusi kelompok dan melakukan karya pujuk, peserta didik mampu menganalisis dan mengkomunikasikan ketentuan toharoh, berwudu, tayamum, dan mandi sebagai syarat yang mesti dipenuhi sebelum. Jadi sebelum melaksanakan ibadah dalam Islam tidak boleh sekonyong-konyong langsung beribadah. Contohnya ngaji, sholat, tawaf, maka harus bersuci terlebih dahulu. Kenapa? Karena Allah mencintai kepada orang-orang yang suci. Nah, makanya disuruh bersuci. Baik. Berarti tujuan kita pada hari ini? Baik. Ustaz akan terangin materi kita. Toharoh seperti yang sebelumnya adalah toharoh artinya bersuci. Baik, selanjutnya ketentuan toharoh. Ada mandi wajib, janabah atau mandi junub. Tata cara mandi wajib. Yang pertama, segala sesuatu amal dalam Islam harus diawali dengan niat. Ketika niatnya benar, maka akan jalannya juga benar. Makanya niat terlebih dahulu. Niatnya adalah pertama lillahi ta'ala. Niatnya karena Allah. Yang kedua baru berwudu dengan mentakhirkan kedua kaki. Sebagaimana kita berwudu ketika mau sholat. Setiap orang yang balik pasti dia mengalami namanya mandi wajib. Yang balik pasti mengalami mandi wajib. Nah, jadi pertama harus niat, yang kedua dengan wudu. Sebagaimana kalian sholat, wudu dulu seperti biasa wudunya, baru kakinya jangan langsung dicuci, nanti dulu. Selanjutnya ditakhirkan, kakinya ditakhirkan. Menyiram seluruh tubuh sampai ujung kaki, sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali. Jadi diawali dengan kepala. Siram dulu 3 kali kepala, 3 kali sampai ke ujung kaki. Baru sebelah kanan 3 kali. Jadi disunahkannya mendahulukan sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Kanan dulu. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Cara mandi wajib. Kalau sudah digosok-gosok, baru dicuci kakinya. Setelah mandi harus wudu lagi. Apa harus mengulangi wudunya? Apa boleh dengan mandi tidak harus wudu lagi? Mau wudu lagi boleh, tidak juga boleh. Karena dalam mandi tadi kita ada wudunya dan ada mandinya. Lengkap dalam menghilangkan hadas besar tadi. Jangankan yang kecil, yang besar aja hilang, apalagi yang kecil. Niatnya apa? Nih niatnya mandi wajib. Nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbar fardhu lillahi ta'ala. Jadi kita meniatnya adalah karena Allah, lillahi ta'ala. Kalau nggak bisa mamanya nggak hafal niatnya, ya dengan bismillah saja.
Bismillah saya niat mandi besar karena Allah Ta'ala. Tapi tata caranya harus tahu tadi. Yang pertama apa tadi? Dengan niat. Yang kedua berwudu dengan mentakhirkan kaki, baru menyiram dari kepala, bahu kanan, bahu kiri 3 kali. Baik. Selanjutnya kita wudu. Wudu begitu juga. Diawali dengan niat. Maka dalam Islam segala sesuatunya harus dengan niat. Diawali dengan niat, baru ini yang wajibnya ya, yang wajibnya dalam wudu membasuh muka. Basuh muka, habis seluruh muka. Yang dihitung muka, hidung masuk muka mana? Pipi masuk, dahi masuk. Jadi dari ujung rambut sampai dagu paling bawah sampai depan kuping itu namanya disebut dengan muka seluruhnya, basuh muka. Yang kedua adalah membasuh kedua tangan sampai ke siku, Kalau laki-laki harus gulung tangan. Perempuan juga sama karena harus dengan sampai siku. Ketika sudah sampai siku maka itu hukumnya wajib. Kalau enggak itu tidak sah. Selanjutnya mengusap kepala, boleh sebagian, boleh seluruhnya. Habis itu baru membasuh kaki sampai mata kaki, bukan sampai lutut. Tidak ada yang salah pemahaman sampai lutut, tidak. Di Al-Quran itu hanya disebutkan dari sampai mata kaki saja. Baru tertib. Yang paling penting tertib, tidak boleh kaki dulu, muka, baru tangan, baru kepala, atau kepala dulu, muka. Karena dari atas ke bawah enggak boleh. Tertib. Jadi muka dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Tertib. Nah, kalau seperti berkumur, habis itu membersihkan berkumur, memasukkan dalam hidung, itu yang sunnah. Niat berwudu. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Makanya harus hafal. Kalau nggak apa ya apa, niat itu tempatnya di mana niat? Di mulut apa di hati? Niat di mana? Di mulut apa di hati? Jadi kata kuncinya adalah niat. Niatnya di hati. Paham sudah? Baik. Niat, setelah niat, ini niatnya sudah. Sekarang kita sunnah wudu. Yang pertama membaca bismillah saat wudu. Kalau di dalam kamar tidak boleh secara terang-terangan. Tapi dalam hati saja bismillahnya, nggak boleh bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh karena di dalam kamar. Kalau di luar baru boleh. Yang kedua membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Habis itu berkumur, memasukkan air ke dalam hidung. Habis itu mengusap seluruh kepala, mengusap 2 daun telinga, membasuh tiap anggota sebanyak 3 kali. Habis itu mendahulukan anggota kanan dan anggota kiri. Wudu dilakukan tanpa pertolongan lain. Maksudnya wudu harus sendiri, tidak boleh diusapkan sama orang lain kecuali kita sakit. Yang maksudnya sendiri itu airnya itu ngusapnya kita yang ngusap sendiri, bukan diusapkan karena manja. Jadi tolong dong usapin, nggak boleh. Jadi kita yang ngusap sendiri. Ada yang pernah gitu sini? Nggak ada, alhamdulillah. Berarti kan menyadari bagaimana cara wudu yang baik. Habis itu apa? Membasuh anggota wudu dilakukan secara berturut-turut keseluruhannya. Habis itu menggosok wudu agar lebih bersih. Digosok. Ketika tangan bukan disiram ke sendok, tapi digosok. Baik. Yang membatalkan wudu. Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur. Yang kedua adalah hilangnya akal disebabkan gila atau disebabkan mabuk atau pingsan. Itu yang membatalkan wudu.
Habis itu yang ketiga, bersentuhan kulit yang bukan mahram antara laki-laki dengan perempuan. Di jalan antum ketemu cowok, umpamanya antum senggolan kulit, itu membatalkan wudu. Tapi kalau dengan kakak, dengan bapak tidak membatalkan wudu karena masih mahram. Baik. Habis itu menyentuh kemaluan tanpa alas tangan, membatalkan wudu. Paham dah wudu tadi? Nah, selanjutnya tayamum. Tayamum itu adalah pengganti dari keduanya. Mandi besar, mandi dan berwudu. Berarti dua-duanya alasannya karena tidak ada air. Ketika tidak ada air, maka penggantinya adalah dengan tayamum. Islam itu mudah, tapi jangan dipermudah. Islam itu pasti memberikan solusi bagi umatnya. Tayamum. Caranya yang pertama adalah niat sama. Mandi niat, tayamum niat, wudhu niat, tayamum juga harus dengan niat. Habis itu mengusap muka dengan debu tadi, ngambil debu, habis itu usap ke muka. Yang kedua adalah mengusap tangan sampai pergelangan, tidak sampai siku. Kalau wudhu sampai siku, kalau tayamum hanya sampai pergelangan. Baik, niat tayamum. Nawaitu tayamum listibatus shalah fardhan lillahi ta'ala. Niat ketika mau tayamum. Baik. Paham antara tiga-tiganya? Kalau paham, baik. Kita selanjutnya ada yang tanyakan dulu sebelum kita bagi kelompok untuk kalian menulis pemahaman kalian definisi tentang apa? Tentang toharoh tadi, mandi, habis itu wudu, habis itu tayamum. Ada yang tanya kan? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, sebentar. Baik, sekarang kita akan bagi kelompok untuk karena kita belajar tentang discovery learning, karya kunjung. Jadi kalian mendefinisikan tentang apa yang kita belajar hari ini, tentang berwudu, tayamum, dan mandi besar. Jadi kita bagi 3 kelompok. Nanti setiap kelompok akan menghasilkan karyanya dan ditambah di diri yang lainnya berkunjung, mengunjungi, bertanya tentang pelajaran yang ada yang ditulis. Nanti ada yang menjaga dan ada yang keliling. Paham belum? Baik. Sekarang silahkan bagi 3 kelompok aja. Kelompok-kelompok dibalik aja mejanya langsung. Silahkan berdiri, kita bagi kelompoknya. Baru nanti Ustadz kasih kertas untuk menulisnya. Diputar aja. Ditulis dengan lengkap. Setiap orang silakan mengasih idenya masing-masing kepada kelompoknya dengan bahasa kalian masing-masing boleh.
dipahami semuanya, nanti sambil ditulis. Nanti kita ada pertanyaan sebelum terakhir mengenai tentang pelajaran kita hari ini, pemahaman kalian tentang pelajaran hari ini. Ada yang sudah selesai? Ini lagi. Temen yang lainnya sambil menyumbang ide, nyumbang lagu nanti habis pelajaran boleh. Karena kita masih pelajaran, jadi nyumbang ide bahasa apa yang perlu ditulis. Nyumbang doa boleh juga. Kalau nggak sampai kan nyumbang doa. Kalau ada yang bertanyakan silahkan dalam penulisannya. Kalau nggak ada, nggak apa-apa juga. Berarti paham. Ya, yang belum silakan. Oh, satunya dikit lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu tahanan? Bagaimana cara tayamum yang benar? Saya ingin bertanya, apa itu taharah? Menurut bahasa artinya bersuci atau bersih, sedangkan menurut istilah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bertanya kepada kalian, seseorang yang telah berwudu bisa menjadi batal karena beberapa sebab. Apa saja yang menjadi sebab batalnya wudu tersebut? Pertama, kesembahan laki-laki yang meninggal dunia tanpa memakai penghalang. Kedua, air dengan sengaja. Ketiga, mabuk insan dan air. Keempat, minggu duduk dan turun dan itulah. Apa itu taharah? Taharah artinya bersih.
atau bersih dan bersilah. Suara dari najis dan hadas. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja mata kami yang menjawab persoalan yang pada pendidikan Kembali kita akan membagi soal kepada kalian, soal tentang pemahaman kalian tentang hari ini, pelajaran hari ini, untuk tes sumatif kalian. Dibagi sama temannya, ayo silakan bagi sama temannya. Ya, silahkan diisi terlebih dahulu, baru kita akan ke yang terakhir. Baik, sekarang kalau kita akan masuk ke kesimpulan. Kelompok 1 silakan, siapa akan bacakan kesimpulannya? Kelompok 1 sini. Oh, situ kelompok 1-nya. Ya, silakan. Baik, kelompok kedua. Kelompok kedua memberikan kesimpulan tentang tata cara hadas, membersihkan hadas besar, mandi besar. Oke, selanjutnya setelah kalian berkunjung kepada temannya bertanya, pasti kalian banyak tambahan wawasan tentang bab taharah kita ini. Maka sekarang Ustaz akan menanya kepada kalian, yang membatalkan wudhu sesuatu dari kubur dan dubur. Habis itu bersentuhan laki dan perempuan selain boleh. Habis itu menyaka, pingsan, mabuk. Baik, sudah. Kita sekarang berdoa. Silakan yang memimpin doa untuk maju ke depan. Hari ini kita telah selesai tentang klasifikasi toharoh. Jadi apa hikmahnya? Kalau orang sering bersuci pasti menjaga kebersihan. Bersuci berarti dia menjaga kesehatan. Orang bersuci berarti dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersuci pasti dijaga sama Allah. Baik, paham sudah? Baik, terima kasih. Natatin darsunal yaum iqrati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga wudhu supaya dekat dengan Allah. Ketemu lagi di minggu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.